Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Osli Usman, Magister of Business System, selaku dosen pembimbing, dan saya hormati Ibu Filza Sabrina, SPD MKOM, selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Fatima dengan NIM 17106230018 dari Program Studi Bisnis Digital A 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sambutan karunia sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya yang telah dilaksanakan di PT Pegadaian Persero Divisi Pemasaran pada Departemen Digital Marketing. Demikian pembuka yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya izinkan saya memulai pemaparan hasil laporan praktik kerja lapangan. Masuk ke latar belakang di mana perkembangan teknologi digital telah mendorong perusahaan jasa sektor keuangan dalam menyampaikan informasi, memasarkan produk dan layanan, serta menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan website perusahaan. Di mana PT Pegadaian ini dipilih sebagai tempat PKL karena merupakan perusahaan BUMN yang aktif melakukan transformasi digital melalui pengelolaan media sosial dan berbagai campaign digital. Nah, hal ini itu memberikan pengalaman yang relevan dengan bidang bisnis digital. Nah, kegiatan PKL ini berkaitan dengan mata kuliah pada program studi bisnis digital, khususnya digital marketing, karena seluruh rangkaian kegiatannya ini dilakukan berhubungan dengan adanya pengelolaan media sosial, pembuatan konten, dan komunikasi pemasaran digital. Selanjutnya ada tujuan dari praktik kerja lapangan di PT Pegadaian yaitu menyelesaikan mata kuliah PKL dan pemenuhan sebagai syarat kelulusan strata 1. Lalu yang kedua memperoleh pemahaman mengenai penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengembangkan wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja. Lalu ada manfaat dari praktik kerja lapangan di PT Pegadaian yaitu yang pertama ada penerapan ilmu secara langsung, yang kedua meningkatkan kemampuan teknis dan soft skill, yang ketiga memperoleh pengalaman kerja profesional, dan yang keempat adalah adaptasi terhadap dunia kerja. Nah, ini merupakan profil instansi dari PT Pegadaian yang dimana merupakan perusahaan jasa keuangan milik negara yang berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 162 Jakarta Pusat. PT Pegadaian ini didirikan di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 di mana PT Pegadaian ini mengusung tagline mudah dan cepat dan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembiayaan berbasis gadai, pembiayaan usaha, investasi emas, serta layanan keuangan lainnya. Dengan seiring perkembangannya teknologi digital, PT Pegadaian pun juga terus melakukan transformasi digital melalui pengembangan layanan berbasis aplikasi yang dinamakan Tring by Pegadaian, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan pemasaran kepada masyarakat. Nah, ini merupakan struktur organisasi pada Departemen Digital Marketing di mana ada Bapak Adi Wijaya Putra selaku Kepala Departemen Digital Marketing dan juga sebagai selaku mentor saya di perusahaan. Lalu ada Ades Justisia Mustafa sebagai Senior Officer Digital Marketing, kemudian ada Faisal Rahman sebagai Junior Staff Digital Marketing, kemudian ada Ahmad Bustananda sebagai Administrator, lalu ada Rania Azara sebagai Data Entry Digital Marketing, dan teman semagang saya yaitu ada Kausar Nur Alif, Intern Digital Marketing, dan ada saya Amelia Dwi Fatima sebagai Intern Digital Marketing. Nah, ini merupakan ruang lingkup kegiatan saya pada di PT Pegadaian di mana pekerjaan utama saya adalah mengelola sosial media @sahabat Pegadaian. Kemudian saya merangkap sebagai content creator, content planning and scheduling, lalu juga saya berkontribusi pada minutes of meeting, data leads peserta giveaway, monitoring shooting QOL, dan pekerjaan yang terakhir adalah menyusun dokumen nota dinas.
Nah, pekerjaan yang pertama adalah content creation, di mana content creation ini terbagi menjadi feed design, di mana proses pembuatan feed design ini diawali dengan content request dari mentor ataupun senior officer di digital marketing. Selanjutnya, praktikan menyusun content brief tersebut, lalu content brief tersebut eh, didistribusikan kepada vendor untuk memperoleh hasil desain key visual, lalu menyusun timeline publikasi dan memastikan konten publikasinya ini adalah di media sosial PT Pegadaian dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, ini merupakan ada content creation yang kedua, Reels atau TikTok, di mana proses pembuatan video Reels TikTok ini diawali dengan adanya content request, kemudian lanjut dengan adanya penyusunan content brief sebagai acuan produksi, lalu praktikan melakukan proses editing menggunakan video CapCut, dan dilanjutkan dengan review oleh mentor ketika adanya feedback, melakukan revisi apabila diperlukan, lalu tidak ada. Selanjutnya, melakukan penyusunan timeline publikasi dan diakhiri dengan publikasi konten pada akun Instagram dan TikTok @sahabatpegadaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lalu kegiatan yang kedua itu adalah content planning dan scheduling, di mana proses pembuatan caption ini diawali dengan penyusunan copywriting berdasarkan content brief dan arahan mentor. Nah, setelah itu proses review dan revisi, kemudian caption yang telah disetujui dimasukkan ke dalam content calendar bersama jadwal publikasi, jenis konten, dan status pengerjaannya seperti apa. Kemudian praktikkan memperbarui content scheduling melalui Google Spreadsheet sebagai acuan publikasi konten di akun Instagram dan TikTok @sahabatpegadaian. Lalu kegiatan yang kedua yaitu kegiatan yang ketiga itu adalah giveaway melalui media sosial @sahabat pegadaian, di mana proses giveaway media sosial ini diawali dengan publikasi konten giveaway melalui akun Instagram @sahabatpegadaian. Selanjutnya peserta mengikuti syarat dan ketentuan serta mengisi formulir sehingga diperolehlah data leads dan engagement dengan kenaikannya followers pada akun Instagram. Nah, praktikan ini kemudian melakukan verifikasi data peserta dengan membantu proses pemilihan pemenang serta menghubungi pemenang melalui direct message Instagram, kemudian menghubungi untuk konfirmasi data dan proses distribusi hadiah. Lalu selanjutnya ada monitoring shooting KOL, di mana proses monitoring shooting KOL ini diawali dengan koordinasi terkait konsep dan konten brief yang telah disusun oleh tim KOL. Nah, selanjutnya praktikan juga membantu memantau jalannya proses shooting ini dengan memastikan pengambilan footage-nya sudah sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan dokumentasi kegiatan. Nah, setelah proses produksi ini telah selesai, video ini diserahkan oleh tim sebagai bahan pembuatan konten yang akan dipublikasikan melalui media sosial PT Pegadaian. Lalu, pekerjaan selanjutnya yaitu ada partisipasi dalam rapat dan membuat minutes of meeting, di mana praktikan mengikuti rapat internal dan eksternal bersama tim digital marketing, vendor maupun mitra perusahaan untuk membahas program dan campaign yang akan mau dijalankan maupun yang sedang berjalan. Nah, selama rapat ini praktikan membantu menyiapkan kebutuhan dengan mencatat poin-poin penting, lalu menyusun hasil rapat tersebut sebagai acuan tindak lanjut ke dalam minutes of meeting. Lalu pekerjaan yang terakhir adalah penyusunan dokumen data dinas, di mana proses ini tuh diawali dengan adanya penerimaan arahan dari mentor atau staf terkait kebutuhan kegiatan. Nah, praktikan menyusun draft nota dinas melalui Google Docs sesuai format perusahaan, yang kemudian dokumen tersebut akan diperiksa oleh mentor sebelum diajukan ke pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan. Lalu ada hasil dan kontribusi praktikan selama 6 bulan pelaksanaan PKL di Departemen Digital Marketing. Nah, berikut hasil dan kontribusi yang telah diberikan untuk mendukung strategi promosi PT Pegadaian Persero melalui media sosial, di mana pekerjaan utama praktikan itu adalah mengelola sosial media @sahabat pegadaian, khususnya Instagram dan TikTok, di mana hasilnya itu praktikan membuat video dengan tren yang ada pada saat itu. Ini TikTok organik memperoleh viewers hampir kurang lebih 2,9 juta, dan untuk TikTok Ads itu memperoleh 4,1 juta viewers. Lalu jika di media sosial Instagram, lebih dari 30.000 comments, like, dan share pada
campaign giveaway Ramadan Emas, lalu dengan dari hasil giveaway kita memperoleh lebih dari 553 data leads nasabah dengan menghasilkan data leads ini dari pelaksanaan campaign giveaway Ramadan melalui akun Instagram Sahabat Pegadaian yang mencapai 553. Nah, kontribusi utama praktikan adalah content creation, yaitu ada feed design dan video reels atau TikTok. Kemudian ada content planning dan scheduling dengan membuat copywriting untuk campaign. Lalu kemudian ada monitoring shooting campaign KOL, publikasi konten di Instagram dan TikTok. Lalu yang terakhirnya adalah data lead hasil dari campaign giveaway di akun Instagram @sahabatpegadaian. Oke, selanjutnya itu ada hambatan dan solusi dari pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Pegadaian. Yang pertama, hambatannya itu keterbatasan dalam penggunaan software editing video di mana eh, praktikan ini sangat mengalami hambatan dengan mendalami penggunaan software editing video CapCut. Nah, solusinya adalah dengan melakukan self-directed learning. Lalu, hambatan yang kedua adalah tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas visual. Dengan solusinya itu menjaga konsistensi visual dengan menggunakan referensi dari konten sebelumnya. Lalu, hambatan yang ketiga adalah ketelitian dalam pengelolaan data peserta giveaway, di mana solusinya adalah mengkurasi data peserta secara bertahap agar proses verifikasi ini lebih mudah dilakukan. Baik, ini merupakan kesimpulan dari eh, laporan hasil praktik kerja lapangan di PT Pegadaian Persero, yaitu yang pertama menerapkan ilmu digital marketing melalui content creation, copywriting, content planning, monitoring, shooting KOL, dan pengelolaan media sosial, di mana praktikan berkontribusi dalam meningkatkan performa media sosial seperti jumlah viewers yang lebih dari 55 juta konten TikTok dan lebih dari 30.000 comments like and share, lalu memperoleh lebih dari 553 data leads dari campaign giveaway Ramadan. Dan yang terakhir adalah memperoleh pengalaman dalam mendukung kegiatan digital marketing PT Pegadaian termasuk campaign digital dan pengelolaan media sosial. Lalu ada saran untuk program studi yaitu menambah pembelajaran praktik terkait digital marketing, social media management, dan content creation. Lalu ada memperluas kerjasama dengan perusahaan sebagai mitra PKL. Nah, saran untuk PT Pegadaian Persero adalah dengan menyusun perencanaan konten yang lebih struktur agar proses produksinya itu secara lebih efektif. Lalu ada memberikan pembekalan atau orientasi bagi peserta magang di awal periode PKL. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan konsistensi identitas visual pada media sosial perusahaan. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan praktikan selama menjalani masa praktik kerja lapangan di PT Pegadaian Persero. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.